Dan langsung saja ini seminggu menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2017, jumlah penumpang masih belum terlihat naik secara signifikan. Meski demikian, otoritas bandara mencatat bahwa jumlah penumpang akan terus meningkat semakin dekat dengan Hari Raya Idul Fitri yang diperkirakan akan jatuh pada tanggal 25 Juni 2017 mendatang. Dan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang, sejumlah maskapai pun sudah mengoperasikan pesawat dengan kapasitas yang lebih besar dan juga meningkatkan frekuensi penerbangan seminggu sebelum puncak arus mudik diperkirakan akan tiba. Dan untuk memantau kepadatan di Bandara Soekarno-Hatta sudah ada koresponden CNN Indonesia Rama Aryadi di sana. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat sore Rama. Rama, kalau tadi pagi ada peningkatan ataupun kepadatan arus lalu lintas, maksud saya kepadatan pemudik begitu. Lalu bagaimana dengan sore hari ini? Apakah justru juga semakin padat begitu atau justru berkurang dibandingkan di pagi hari tadi? Ya, selamat sore Iqbal. Apabila kita melihat secara kasat mata kepadatan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, baik di jalan menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta maupun di terminal yang digunakan oleh para pemudik untuk menuju ke kota asal masing-masing, sepertinya sudah tidak sepadat pagi dan siang hari tadi. Namun meski demikian, meski memang secara kasat mata tidak terlihat begitu padat di Terminal 1B tempat saya melaporkan ini, menurut informasi yang kami peroleh dari pos angkutan mudik tahun 2017 sebenarnya sudah terpantau ada tren positif baik dari sisi pergerakan pesawat maupun dari jumlah penumpang yang diberangkatkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Per pukul 3 waktu Indonesia Barat pada siang hari ini ada 309 pesawat yang sudah diberangkatkan, yang terdiri dari 304 pesawat terjadwal, penerbangan terjadwal maksud saya, dan 5 penerbangan tambahan dengan jumlah penumpang yang dibawa totalnya mencapai 45.938. Sementara itu di terminal keberangkatan internasional hingga hari ini masih belum ada penerbangan tambahan yang dioperasikan oleh maskapai-maskapai. Sementara itu hingga pukul 3 sudah ada 62 penerbangan terjadwal yang diberangkatkan ke berbagai tujuan internasional membawa 9.538 penumpang. Ya, Iqbal, meski memang jumlah penumpang masih bisa dibilang belum seramai hari-hari mendekati Hari Raya Idul Fitri, namun apabila kita bandingkan dengan data di tahun lalu sebenarnya terjadi jumlah yang peningkatan, maksud saya peningkatan jumlah penumpang yang cukup signifikan di periode yang sama di tahun lalu. Dalam periode 24 jam di H-7 ada sekitar 51.000 penumpang yang diberangkatkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sementara hingga pukul 3 sore hari ini sudah ada hampir 46.000 penumpang yang diberangkatkan. Ini mencerminkan peningkatan sekitar 16,6%, sehingga bisa dibilang pihak otoritas bandara sudah benar untuk mengantisipasi dengan meningkatkan frekuensi penerbangan, mengoperasikan juga pesawat-pesawat dengan kapasitas penumpang yang lebih besar, dan juga menyiapkan moda-moda transportasi dari bandara dan menuju bandara yang dengan frekuensi yang lebih sering agar tidak terjadi penumpukan di jalan menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang merupakan gateway menuju ibu kota negara Indonesia ini, Iqbal. Rama, apakah Anda sempat mengupdate informasi terkait dengan tarif pesawat? Apakah ada mengalami peningkatan atau justru biasa saja seperti hari-hari biasanya? Tolong singkat saja, Rama. Ya Iqbal, sebelumnya tidak hanya saya sempat bertanya, namun saya sempat bahkan mencari juga harga tiket-tiket pesawat ke destinasi-destinasi tujuan yang menjadi biasanya destinasi yang disasar oleh para pemudik, misalnya kota-kota besar seperti Yogyakarta, Solo, Semarang, Medan, Padang, dan juga Makassar. Dan hukum supply and demand menyatakan memang sudah pasti apabila terjadi peningkatan demand maka harga pun akan naik. Namun mengingat periode libur ini sudah diantisipasi oleh banyak penumpang dari beberapa bulan yang lalu, mereka mengaku tidak begitu resah dengan peningkatan harga karena mereka sudah memanfaatkan promosi-promosi yang dikeluarkan beberapa bulan sebelum arus mudik ini tiba, Iqbal. Wah, Rama, ternyata Anda juga mau pulang kampung ya. Baik, terima kasih Rama atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Jangan langsung pulang kampung, Anda harus balik lagi ke kantor untuk memberikan laporan. Rama Aryadi melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.